Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya sama-sama kita berada di tempat ini pada sore hari ini, serangkaian kegiatan ceramah agama yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis oleh Badan Takmirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga syafaat beliau akan tetap tercurah pada kita semua kaum muslimin sampai dengan akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kasih Binadik Lapas Kelas 2A Gorontalo, saya sebut dengan hormat nama beliau Bapak Haji Kasdim Lato, Sarjana Hukum. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz penceramah pada sore hari ini, Bapak Nalton Pilarunga SAG. Yang saya hormati seluruh pengurus Badan Takmirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo, seluruh jamaah yang sempat hadir di tempat ini, serta pemirsa live streaming yang sempat menyaksikan channel Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo, yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai awal, tentunya patut kita syukuri bersama bahwa kegiatan kita di Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo sebagai awal dari tahun baru Islam 1447 Hijriah adalah dimulainya dengan pembangunan atau rehab Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo. Ini tentunya sebuah rahmat dan anugerah yang patut kita syukuri, dan tentunya kita semua akan ikut berpartisipasi di dalamnya dalam bentuk semangat apapun insyaallah. Untuk menghemat waktu, baiklah kegiatan sore hari ini sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh rekan kita Yanto Suhaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا وَأَقِمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَزِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang telah dibawakan oleh saudara kita Yanto Suaib. Selanjutnya sama-sama kita mengundang Kasih Binadik Lapas kelas 2A Gorontalo untuk memberikan arahan bimbingan pada kita semua. Untuk itu sama-sama kita undang beliau.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sama kita hormati, kita muliakan beliau al mukarram Bapak Dalton Tilahunga SAG yang hari ini sudah kesekian kalinya hadir bersama kita di tempat ini, walaupun kemudian cukup lama kita tidak bertemu dengan beliau. Kemudian kami hormati seluruh pengurus badan takmir, seluruh panitia pelaksana pembangunan masjid, para jamaah yang hadir di Masjid At-Taubah, serta para jamaah yang menyaksikan siaran langsung kami, yang insya Allah kita sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari kemarin sampai dengan hari ini memang cukup melelahkan, baik itu panitia pelaksana pembangunan masjid ataupun para jamaah yang berkontribusi melaksanakan kegiatan pekerjaan renovasi masjid. Tentunya kami pihak lembaga pemasyarakatan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, memberikan apresiasi kepada seluruh jamaah yang sudah ikut membantu pelaksanaan kegiatan pekerjaan masjid ini. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan untuk kegiatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah curahan rahmat serta syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak perlu saya berpanjang lebar untuk menyampaikan arahan kata atau apa di tempat ini. Tentunya harapan kita hari ini, terutama saya ya, insya Allah kita dapat pencerahan bagaimana sih ketika kita mengkontribusikan baik tenaga, pikiran ataupun apa yang kita miliki untuk pembangunan masjid ini dari beliau al-mukarram. Namun sedikit saja yang ingin saya sampaikan, terutama kepada ketua panitia, ketua panitia pembangunan masjid, dan untuk kita semua. Kalau orang bilang di biasa yang viral itu, kata-kata hari ini apa Pak? Ya, jadi kata-kata hari ini, jangan pernah menyerah karena hari ini sulit. Khusus buat Pak Ketua dan kita semua. Jadi jangan pernah menyerah hari ini karena hari ini sulit. Karena tiap hari kesulitan itu ada. Ya, pasti ada. Bulan saja ketika melewati siang hari itu sulit untuk menyinari bumi. Dia berjuang, ketika malam hari dia bisa tembus untuk bisa menerikan penerangan ke bumi. Jadi kita jangan pernah menyerah. Pembangunan masjid harus tetap jalan. Tidak ada kesulitan, dan pasti kesulitan itu akan berakhir. Sesulit-sulitnya waktu pasti akan berakhir. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian tadi sambutan arahan beliau kasih. Untuk itu kepada beliau sama-sama kita menyampaikan terima kasih dengan harapan apa yang telah disampaikan beliau sama-sama dapat kita laksanakan. Amin. Selanjutnya mari kita beranjak pada acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nalton Tilahunga SAG. Untuk itu sama-sama kita undang dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilaha wahida wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Taha, Allahumma salli ala Yasin, Allahumma salli ala Imamur Ruh, Allahumma salli ala Habibul Mustafa Abil Qasim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyya wa rasula, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hila fi qalami fil kitabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul karim. Yang saya hormati Kasih bin Adik Lapas kelas 2A Gorontalo, Bapak Haji Kasdin Lato, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua Badan Takmirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Gorontalo bersama jajaran pengurus. Teristimewa kepada seluruh warga binaan Lapas kelas 2A Gorontalo yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan seorang demi seorang nama dan gelar. Mohon maaf, insyaallah kita semua sama dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama dan yang paling utama, marilah sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan dan juga kenikmatan, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Terlebihnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedikitnya menguji kita dengan nikmat sakit. Maka sebagai umat yang mengaku hamba Allah yang beriman, sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk selalu mensyukuri apapun bentuk nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Karena sesungguhnya salah satu modal utama di dalam kehidupan adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Siapa yang pandai-pandai bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat itu kepadanya. Dan bagi siapa yang kufur, ingkar terhadap nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Inilah yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Selanjutnya salawat serta salam mari sama kita haturkan, kita persembahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda alam, habibana
Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, anak dan cucunya, dan insya Allah limpahan curahan rahmat itu akan sampai kepada kita sekalian, khususnya yang masih setia dan tetap istiqomah menjalankan sunnah serta ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Dan insya Allah mudah-mudahan pula kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sailin. Jadi orang yang mendapatkan syafaat Nabi itu Pak Bu tidak gampang. Syafaat Nabi itu Pak Bu luar biasa. Nah, siapa mereka yang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka lah orang-orang yang selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Bu, solawat ini adalah kunci dari semuanya. Satu kali saja kita bersolawat kepada Nabi, insya Allah Allah akan balas Pak Bu 10 kali Allah bersolawat kepada kita. Karena hakikat daripada solawat itu luar biasa. Iblis saja Pak Bu tidak bisa masuk di solawat itu. Selain daripada solawat, iblis Pak Bu mampu. Al-Quran iblis bisa baca. Kalimah la ilaha illallah juga iblis bisa bacakan Pak Bu. Tapi kalau kita bersolawat, maka iblis tidak masuk di solawat itu. Sehingga siapa yang mendengar nama baginda Nabi Muhammad disebutkan di sampingnya, atau melihat nama Muhammad di mana saja kita lihat, maka bersolawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad adalah rahmat sekalian alam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada saat ini kita berada di tahun baru Islam 1447 Hijriah. Jadi tidak terasa. Jadi tahun barunya orang Islam itu tahun baru Hijriah, bukan tahun baru Masehi. Makanya beda. Kalau ada orang Islam yang merayakan malam tahun baru Masehi, berarti itu bukan golongan dari orang-orang Islam yang sebenarnya. Ya. Tahun barunya orang Islam itu tahun baru Hijriah. Ya, patutlah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita kesempatan bisa bertemu kembali dengan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Karena di tahun baru Islam itu ada berapa bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. 12 bulan ini kalau anak-anak kita mungkin yang hafal mereka tahu hanya bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Tapi kalau untuk bulan Islam, ya, coba kita tanya lagi kembali kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, mungkin bapak-bapak di sini ada yang masih hafal bulan Islam diawali dengan bulan apa? Bulan Muharram. Bulan yang terakhir bulan apa? Bulan Islam yang terakhir Zulhijjah. Nanti kalau ditanya satu-satu kan panjang ya waktunya Pak. Jadi sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan, yang di dalamnya ada 4 bulan yang dihormati, minha arba'atun hurum. Bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, 3 bergandengan, 1 agak terpisah. Yang bergandengan itu yang mana Ustadz? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang bergandengan yang mana? Bulan Rajab. Ini 4 bulan yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Muharram ini. Nah, kita ambil dalam konteks kekinian karena waktu cuma sedikit. Karena perlu kita memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Muharram. Salah satunya
Ini saya dengar ada pembangunan masjid di sini, rehab mungkin. Jadi perbanyak bersedekah. Sedekah itu bukan nanti hanya dengan uang. Tenaga dengan pikiran kita yang kita sumbangkan untuk membangun masjid, insya Allah Allah akan janjikan kita satu rumah yang paling megah di surga nanti. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah. Tapi orang yang menyumbang dengan tenaga dan pikiran itu harus dengan ikhlas. Dan ikhlas itu tidak ada yang tahu. Ada orang yang menyumbang dengan tenaga dan pikiran karena terpaksa. Ikhlas karena terpaksa. Ikhlas itu tidak ada yang tahu. Contoh, misalnya kita memberi bantuan kepada orang lain, terus ditanya, ikhlas ngana? Yang kita jawab, ya ikhlas. Berarti belum ikhlas. Ikhlas itu tidak dikeluarkan lewat lisan. Jadi kalau ditanya, apakah Anda ikhlas memberi? Kalau kita keluarkan kata ikhlas tadi, iya saya ikhlas, berarti belum ikhlas. Karena ikhlas itu hanya Allah dengan kita yang tahu. Jadi perbanyak kebaikan di bulan Muharram. Kemudian di bulan Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, memperbanyak istighfar. Tadi di mukaddimah saya sudah bacakan ayat Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar. Tapi bukan istighfarnya kita, istighfarnya Nabi Adam. Nabi Adam itu beristighfar dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di saat Nabi Adam ini Allah usir dari surga. Tahu Nabi Adam ya? Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian Allah masukkan ruh ke dalam jasadnya. Jadi kalau kita buka di Quran surah Al-Hijr ayat 29, nanti dibuka, baru kita cari DP arti. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kata Allah, ketika telah kusempurnakan jasadnya Adam, maka kutiupkan sebagian ruh itu ke dalam jasadnya. Jadi Nabi Adam diciptakan dari tanah, lalu Allah masukkan sebagian ruh ke dalam jasadnya. Hiduplah Nabi Adam. Adam ini Pak Bu hidup, Allah bilang begini, ya Adam, tadinya engkau ini dari tidak ada saya adakan. Sekarang engkau aku tinggalkan di dalam surgaku. Makan dan minum apa yang ingin kau makan. Berbuatlah sesuka hatimu, ini boleh, itu boleh. Tapi satu pintaku wahai Adam, jangan coba-coba kau mendekati apa yang ada di tengah-tengah surgaku. Allah bebaskan Nabi Adam Pak Bu untuk berbuat sesuka hatinya, terserah yang mana ente mau makan Adam silahkan. Tapi satu, jangan kau coba-coba datang di tengah-tengah surga, apalagi sampai menyentuh dan memakan buahnya. Tahu yang di tengah-tengah surga apa? Pohon huldi. Jadi kalau di tengah-tengah surga ada pohon huldi, di tengah-tengah diri kita juga ada yang namanya haram baka. Jadi apa itu haram baka? Haram baka itu Pak Bu tidak saya jelaskan ke dalam, karena ini bercerita ilmu hakikat. Jadi haram baka itu saya kasih contoh kecil saja. Dia berada di atas perut, antara dada dengan perut, di tengah-tengah sini. Tua-tua ngate itu ya kalau dalam bahasa Gorontalo tak isi di dalam sini. Saya kasih contoh kecil saja. Dan haram baka itu memang sudah kita alami semasa kita masih ada di dalam kandungan ibu. Masih di dalam rahim ibu, torong so alami kamari itu haram baka. Nah saya kasih contoh kecil saja. Bagaimana contoh haram baka? Orang yang baru saja makan. Ada orang yang baru saja makan, tanpa dia sadari, dia sudah tidak merasakan kenyang atau tidak, tapi dia masih tambah, masih ada bertambah, itu ada makan. Nah itu DP nama haram baka. Kenapa Ustadz? Karena hadis Nabi mengatakan, makanlah Anda sebelum Anda lapar, dan berhentilah Anda makan sebelum Anda kenyang. Jadi sementara selesai makan baru sudah rasa kenyang, baru masih ada bertambah, so bukan orang lagi itu yang ada makan, so setan. Jadi hati-hati. Jadi haram baka di sini. Kalau di tengah-tengah surga pohon huldi, pohon yang kekal. Allah larang Nabi Adam, jangan coba-coba kau sentuh itu wahai Adam. Aku bebaskan kau untuk menyentuh apa yang ada di tengah-tengah surgaku. Satu saja, jangan kau coba-coba sentuh itu. Akhirnya Nabi Adam tergoda. Siapa yang goda Nabi Adam? Ya, Siti
Siti Hawa, istrinya yang goda. Ustaz, kenapa istrinya yang goda? Karena Siti Hawa itu salah satu kaum wanita, dan kaum wanita itu adalah kaum-kaum yang lemah. Jadi iblis tahu. Baru yang goda Siti Hawa siapa? Iblis. Namanya iblis itu Musa Al-Hamidi. Jadi ada yang namanya Musa Al-Hamidi di sini? Ada. Ya, suruh ganti ya kan, Musa Al-Hamidi nanti diganti kalau ada nama Musa Al-Hamidi. Musa Al-Hamidi itu nama asli. Kalau nama samaran Ajazil. Beliau ini pintar. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Quran dia hafal, hadis dia tahu. Bahkan la ilaha illallah dia tahu, dia bisa baca. Ilmu tauhidnya luar biasa tinggi daripada ilmu tauhid kita. Beliau tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Beliau selalu patuh terhadap perintah Allah. Tapi yang membuat dia sampai terusir dari surga, karena di dalam dirinya terdapat satu kalimat, aku lebih baik daripada kamu, sombong. Baraba. Jadi orang biar tahu baca Quran, hafal hadis, ahli ibadah, tidak pernah ketinggalan pengajiannya. Tapi kalau tersimpan di dalam kalbu kita sama dengan sifat ajajil, ya, percuma, jauhun aliyum. Jadi itu yang perlu kita keluarkan. Nah, ajajil saat itu menyamar jadi seekor ular. Dia goda Siti Hawa. Siti Hawa tergoda, Siti Hawa pun goda suaminya Nabi Adam. Nabi Adam makan dan menyentuh buah huldi ini. Akhirnya Allah murka, Adam, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jangan kau coba-coba menyentuh apa yang ada di tengah-tengah surgaku. Tetapi ente debo ada bekeng, silahkan keluar dan turun dari surgaku, kata Allah. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Nabi Adam punya kesalahan cuma satu, menyentuh dan memakan buah huldi. Allah usir dari surga. Orang punya mungkin banyak, termasuk saya pribadi, banyak melakukan kesalahan kepingin masuk di dalam surga. Boleh, tapi ada beberapa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai surganya Allah. Sehingga Nabi Adam itu ketika dia terusir menurut riwayat 40 hari 40 malam beliau sujud minta ampun kepada Allah, tidak pernah sampai. Ulang-ulang kali beliau baca istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetap tidak pernah sampai doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustadz, kapan doanya Nabi Adam diterima oleh Allah? Tepatnya di bulan Muharram, malam yang ke-10. Insyaallah jatuh malam Minggu, tanggal 5, malam Asyura itu malam ke-10. Nanti di situ kita berdoa kepada Allah. Doa yang paling mustajabah itu di bulan Muharram, tepatnya malam 10 Muharram. Kita sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan ijabah doa kita. Nabi Adam doanya dikabulkan di situ. Kenapa hanya di bulan Muharram? Kenapa hanya di malam ke-10 bulan Muharram? Apa istimewanya doanya Nabi Adam sampai diterima oleh Allah? Beliau ketika sujud kepada Allah, di dalam doanya beliau sempat memasukkan nama Muhammad. Tahu doanya Nabi Adam? Masih ingat? Masih ingat doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana, itu istighfar. Kalau doanya Nabi Adam tahu? Masih ingat? So lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Itu doanya Nabi Adam. Dimasukkan nama Muhammad di dalamnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu, bertawassul kepadamu atas nama Muhammad. Terimalah tobatku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Sampai bergetar tiang arasnya Allah. Lalu Allah tanya, Adam, ente tahu dari mana Muhammad? Sedangkan Muhammad belum lahir, sedangkan Muhammad belum ada. Kau tahu dari mana Muhammad, wahai Adam? Apa Nabi Adam bilang? Ya Allah, di saat engkau menciptakan aku dari tanah, lalu kau masukkan ruh ke dalam jasadku, kemudian kau suruh aku mengangkat kepalaku, aku melihat namamu di tiang aras, bersanding dengan nama Muhammad lewat tulisan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tidak tahu siapa Muhammad itu ya Allah, tapi aku yakin Nabi Muhammad adalah orang yang terpenting bagimu.
Jadi Pak Bu, kalau kita berdoa kita pakai wasilah. Berdoa kepada Allah itu harus ada wasilahnya. Wasilahnya kita siapa? Baginda Nabi Muhammad. Tanpa solawat doa itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu kebaikan yang harus kita lakukan, amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Muharram, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kisahnya Nabi Adam. Sebenarnya banyak kisah Nabi yang terjadi, hampir semua Nabi yang berkaitan dengan bulan Muharram itu, tapi saya tidak jelaskan semua. Kalau di Nabi Yunus itu beliau ditenggelamkan oleh kaum Yahudi yang membangkang kepada beliau sampai ditelan oleh ikan nun. Sampai ditelan oleh ikan nun, beliau Nabi Yunus itu masuk di dalam perut ikan, terdapat dalam 3 kegelapan. DP nama Zulumatun Salas. Zulumatun Salas itu 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Tapi Allah perintahkan kepada ikan nun begini kan, jangan kau telan, jangan kau kunyah. Pokoknya kasih biar Nabi Yunus ada di dalam. Jangan kau hancurkan tubuhnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ragu beliau. Ragu dengan azab Allah yang akan diturunkan kepada kaumnya yang membangkang. Was-was dengan azab Allah yang Allah akan turunkan. Makanya Nabi Yunus ini Allah uji. Ketika dia berada di dalam perut ikan, beliau juga baca istighfar. Tahu istighfarnya Nabi Yunus? Ini pun jadi doa untuk kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di saat Nabi Yunus baca istighfar ini, maka ikan nun tidak tahan sakit perut, mau cari obat tidak ada apotek di laut. Jadi muntahkan, kata Allah, muntahkan Nabi Yunus. Selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan nun itu terjadi di bulan Muharram, tepatnya di hari ke-10. Jadi memperbanyak istighfar. Salah satu istighfar yang bisa kita baca ada yang pendek, ada yang singkat sekali, ada juga yang panjang. Kan so tahu semua, tidak perlu saya ingatkan. Kalau yang pendek astaghfirullah, yang panjang astaghfirullahaladzim, yang lebih panjang lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi keistimewaan bulan Muharram ini luar biasa. Bayangkan Ibrahim, Nabi Ibrahim dibuang oleh Raja Namrus di api yang berkobar, tanpa sehelai rambutnya pun tidak terbakar, tubuhnya pun tidak hangus. Ini Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena api tunduk pada perintah Allah. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan oleh Allah di dalam kobaran api, Nabi Ibrahim ini cuma santai, sehelai rambutnya pun tidak terbakar, tubuhnya pun tidak hancur oleh api. Karena apa? Api ini Pak tunduk kepada perintah Allah. Apa Allah bilang? Kalau dalam Al-Quran dikatakan, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah untuk Ibrahim. Di situ api tunduk. Jadi kalau orang yang masuk di dalam api baru mau baca itu, ya narukuni bardan wasalaman, belum tentu api itu mau jadi dingin. Nah, tapi sebenarnya api itu ada di dalam diri kita. Kan kita manusia ini diciptakan dari api juga. 4 anasir itu bercerita di situ. 93% manusia dibangun dari proses pembakaran. Jadi harus orang tahu api itu ada di dalam diri kita. Kita kuasai dia. Sisanya dari unsur air. Air pun ada di dalam diri kita. Harus kita kuasai air itu. Kemudian dari tanah. Kemudian yang sisanya angin. Nah, 4 anasir ini yang membuat sehingga kita jadi manusia yang luar biasa seperti ini. Harus kita cari. Kita kuasai api di dalam tubuh kita, air di dalam tubuh kita, tanah di dalam tubuh kita. Asal kejadian diri kita dari angin itu bagaimana, harus kita kuasai. Karena terciptanya kita manusia ini, ada yang bilang dari al-insanu nuhti, manusia dari setitik air hina. Tapi Allah bilang begini, la nuhti, bukan dari setitik air hina. Baru dari mana? Awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuru. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah di pulau ma'uti alamu, belum adanya alam lauhi arasy kursi ini, pertama kali Allah kehendaki itu adalah Nur Muhammad. Jadi terciptanya kita itu diambil dari sepenggal cahaya tadi. Nanti so jadi nuhti, nuhti itu sepercik air mani.
Nantinya so jadi nuhti itu di saat kita berada di dalam rahim limama selama 120 hari. Cuma tidak usah saya kupas panjang lebar sewaktu. 40 hari pertama itu kita dinamakan dari Al-Quran itu wasumma nutfatan. Ada yang tanya-tanya, nutfah itu apa? Nutfah itu percikan air mani yang warnanya berwarna kekuning-kuningan, keputih-putihan. Jadi kalau ada yang biasa di keluarga babekeng doa arwah, dia mau taruh nasi kuning di situ. Karena dari situ sumbernya 40 hari yang pertama di saat kita berada dalam rahim ibu. Baru 40 hari kedua Allah bilang wasubmah alaqatan, jadilah engkau segumpal darah. Jadi dari mani tadi jadi segumpal darah yang warnanya berwarna kekuning-kuningan, kemerah-merahan. Kalau di doa arwah biasa orang jaga bado arwah, dia mau taruh kamari pisang. Nah, harus pisang yang memang ada di doa arwah, tidak boleh pisang-pisang yang lain. Biasa ada yang taruh-taruh pisang sembarangan. Cuma satu macam pisang yang orang Gorontalo bilang hulontio, pisang gapi merah. Warna kuning dinodai dengan bintik-bintik merah alakoh. Itu segumpal darah. Baru 40 hari ketiga dalam Quran dikatakan wasubma mudghatan. Tadinya kau dari segumpal darah, maka jadilah engkau segumpal daging yang warnanya berwarna kecoklat-coklatan, kehitam-hitaman. Nasi merah bajoe. Baru harus bakupar. Ada satu tidak boleh ketinggalan, apa? Tili ayah. Tahu tili ayah ya? Ya, tili ayah dengan bajoe tidak boleh baku pisah, harus sama-sama dorang. Jadi kalau ada tili ayah harus ada bajoe, ada bajoe harus ada tili ayah, tidak boleh baku pisah. Nah di situ terciptanya kita itu dijelaskan dari situ. Baru so ada polutube, air satu galas, kemenyan. Nah itu tanah. Angin yang mana? Angin itu biasa tipe imam yang mau pakai. Terang juga belum pakai itu. Yang mana Ustadz? Ini keluar masuk. Ini angin, ini napasi. Jadi tergantung kita. Mati dan hidupnya kita itu di nafas. Jadi kasih bayam banapas. Dengan cara apa? Bersihkan hati kita sebelum dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati kita Ustaz? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung mereka yang membersihkan hatinya, dan sungguh tidak beruntung mereka yang tidak mau membersihkan hatinya. Nah, cara kita membersihkan hati kita itu dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini salah satu amalan kita juga di bulan Muharram, memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi usahakan la ilaha illallah itu orang amalkan sementara ada duduk, baguling, berjalan kaki, pokoknya ucapkan terus sampai sudah rasa sampai di hati. Nanti habis ini coba praktekkan sendiri. Antara telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri taruh di dada sebelah kiri begini. Baru kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada getaran yang kita rasakan di sini, berarti la ilaha illallah sudah masuk di dalam diri kita. Nah, usahakan kita juga masuk di dalam situ. Karena la ilaha illallah, Allah bilang la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang mau memasuki bentengku, maka dia aman bersamaku. Jadi kalau orang sudah bentengnya Allah, dia akan aman bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semua termasuk orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebihnya tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga membesarkan nama Allah dengan memperbanyak zikir dengan melalui kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin niyatul khairi ma'ad du'a. Insyaallah taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Muhammad Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Syatir ya Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara' sajiyah waghfir lana ya ajal ula fi hadhihi al ashiyah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairal khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan. Billahi fisabilil haq astabiqul khairat Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.